Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga yaumul qiyamah. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini adalah pertemuan ke-26 dari kajian rutin selama bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah, membahas kitab yang berjudul Mukhtasaru Ahaditsis Shiyam, Ahkamun wa Adab, atau ringkasan hadis-hadis tentang puasa, hukum-hukum dan adab-adabnya, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Di pertemuan sebelumnya telah kita bahas hadis yang kelima tentang hadis-hadis 10 terakhir bulan Ramadan dan yang berkenaan dengan karakteristik karakteristik surga dan penghuninya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk penghuni surga. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas hadis yang keenam dari hadis-hadis yang berkenaan dengan 10 terakhir Ramadan, yaitu tentang al-hadisus sadis fi syai'in min sifatin nar wa ahliha a'adana Allahu minha. Hadis yang keenam yaitu berkenaan dengan karakteristik neraka dan penghuninya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari api neraka. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, narukum hadhihi allati yuqidu banu Adam juz'un wahidun min 70 juz'an min harri jahannam. Api kalian ini yang dinyalakan oleh anak cucu Adam atau manusia adalah satu bagian dari 70 bagian panasnya neraka Jahannam. Qalu wallahi in kanat lakafiyatan ya Rasulullah. Kemudian para sahabat berujar, bila seperti itu niscaya sudah cukup wahai Rasulullah. Qala fa innaha fuddilat bitis'atin wa sittina juz'an kulluhunna mithlu harriha, muttafaqun alaih. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya api neraka itu, api dunia itu ditambahi 69 bagian, masing-masing panasnya seperti itu, muttafaqun alaih. Penulis menjelaskan mengenai hadis ini, al-hadithu dalilun ala syiddati harri nari jahannam wa anna narad dunya ala syiddati hararatiha juz'un qalilun min harri nari jahannam. Hadis ini merupakan dalil tentang betapa panasnya api neraka jahannam dan bahwa api yang ada di dunia betapapun panasnya adalah hanya bagian sedikit dari panasnya api neraka Jahannam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari api neraka. Kemudian penulis menjelaskan kepada kita beberapa kriteria neraka melalui ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqiah, yang mana Allah Ta'ala berfirman, wa ashabus shimali ma ashabus shimal
fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim. Artinya, dan golongan kiri. Siapakah golongan kiri itu? Mereka berada dalam siksaan berupa angin yang amat panas dan air panas yang mendidih. Dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak juga menyenangkan. Kemudian kriteria atau sifat neraka juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Qari'ah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Artinya, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Dan dalam hadis Nabi SAW bersabda tentang penghuni neraka yang paling banyak. An Imran ibn Husain radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittala'tu 'alan nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku melihat ke dalam neraka, maka aku lihat bahwa mayoritas penduduknya adalah kaum wanita. Dan dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang siksa bagi penghuni neraka. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna 'ala Allah azza wa jalla ahdan liman syariba muskira la yusqiyahu min tinatil khabal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki janji bagi orang-orang yang minum minuman yang memabukkan, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memberi minum kepada mereka berupa tinatul khabal. Qalu ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal? Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah tinatul khabal itu? Qala araku ahlin nar atau usaratu ahlin nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tinatul khabal adalah keringat para penduduk neraka atau perasan ahli neraka. Jadi itulah di antara sifat atau kriteria neraka dan penduduknya. Kemudian penulis mengingatkan kita semua, Inna Allah Ta'ala hadzarana fi kitabihi minan nar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dalam Al-Qur'an dari api neraka. Wa akhbarana an anwa'i azabiha, dan memberitahukan kepada kita tentang berbagai macam bentuk siksaan yang ada di neraka. Tujuannya untuk apa? Rahmatan bina linazdada khaufan wa hadhara. Bentuk kasih sayang kepada kita semua agar kita bertambah takut dan waspada terhadap api neraka. Walinabta'ida an kulli ma huwa min sifati ashabiha, dan agar kita menjauhi semua sifat-sifat karakteristik penghuni neraka. Oleh karena itu, fa'alal muslim an yattaqiyan nar daral bu'si wal bawar. Maka seorang muslim hendaknya takut kepada neraka yang merupakan negeri kesengsaraan dan kebinasaan. Wa darus syaqa wal azabis syadid, negeri kecelakaan dan azab yang pedih. Itu dengan cara wadzalika bi ta'atillahi ta'ala, yaitu dengan cara menaati Allah Subhanahu wa taala bimtithali awamirihi wajtinabi nawahih, yaitu dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wa an yahdhara af'ala ahli an-nar wa sifatihim, juga hendaknya kita berhati-hati
menjauhi perbuatan penduduk neraka dan sifat-sifat mereka. Di antaranya minal isyraki billahi ta'ala wal kufri wat takdzib lirrusul wal istihza bi ayatillah wa qatlin nafs wa aklir riba wa idha'atis salah wa man'iz zakah wal iftar fi ramadan amdan. Di antara sifat-sifat ahli neraka adalah syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, kufur kepadanya, mendustakan para rasul, mengistihza atau melecehkan ayat-ayat Allah, membunuh, memakan harta riba, menyia-nyiakan salat, tidak membayar zakat, dan berbuka puasa dengan sengaja di bulan Ramadan. Wa an yabta'ida 'anil akhlaqis sayyi'ah, dan juga hendaknya seorang muslim menjauhi akhlak-akhlak tercela. Di antaranya al-kadhib wal khiyanah wal zulm wa 'uquqil walidain wa qati'atir rahim wa ghairi dzalika mimma dallat 'alaihi nusus. Di antaranya adalah dusta, khianat, zalim, durhaka kepada kedua orang tua, memutus tali silaturahim, dan akhlak tercela lainnya yang bagaimana dijelaskan dalam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Wa fi hadzal hadits alladhi ma'ana dalilun ala anna nar ad-dunya yanbaghi an tudzakkirana bi naril akhirah. Dalam hadis yang kita bahas pada hari ini juga terdapat dalil bahwa api yang ada di dunia itu hendaknya menjadi pengingat bagi kita dengan api yang ada di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqi'ah ayat 73. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Dan kami jadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi para musafir di padang pasir. Ay al-musafirin wa qila al-mustamti'in min hadirin wa musafirin lianna likullin ta'aman la yasluhu illa an-nar wallahu alam. Maksud dari al-muqin adalah al-musafirin atau orang-orang yang sedang bepergian jauh. Juga dikatakan bahwa al-muqin artinya adalah orang-orang yang menikmati, baik itu yang sedang safar maupun yang tidak. Karena masing-masing memiliki makanan yang tidak cocok kecuali neraka. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian menutup pembahasan ini dengan sebuah doa, Allahumma najjina minan nar. Ya Allah, selamatkanlah kami dari api neraka. Wa'idna min daril khizzi wal bawar. Dan lindungilah kami dari negeri kehinaan dan kesengsaraan. Waskinna birahmatika daral muttaqin al-abrar. Dan tempatkanlah kami dengan rahmatmu di negeri orang-orang yang bertakwa yang baik-baik. Waghfirillahumma lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ampunilah kami, kedua orang tua kami, dan seluruh kaum muslimin. Demikian yang bisa dibahas mengenai beberapa kriteria atau sifat neraka dan penghuninya. Jika ingin lebih memperdalam tentang akhirat, khususnya tentang sifat-sifat atau karakteristik surga dan penghuninya, maka sangat disarankan untuk membaca kitab karangan Ibnul Qayyim yang berjudul Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Juga mengenai surga dan neraka bisa dibaca juga sebuah buku yang berjudul Al-Jannah wan Nar yang ditulis oleh Dr. Umar bin Sulaiman Al-Ashqar. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.